Shalom adik-adik. Selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa bersama-sama di dalam ibadah anak sekolah minggu. Ya, pagi hari ini kita mau bersukacita ya Mas Pian ya. Nah, kita mau bersukaria bersama-sama biar tambah semangat. Ya, kalau minggu pagi itu kalau di gereja biasanya kita diajak kakak-kakaknya bangkit berdiri ya. Biar lebih semangat. Sekarang kita mau ajak adik-adik ya Mas Wian ya untuk bangkit berdiri juga. Ya, yuk kita akan bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita pujikan sekali lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Pujiannya kita tadi ya Mas Wian bahwa kita harus bersukaria senantiasa di dalam memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberkati ibadah kita dari awal sampai akhirnya nanti. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih karena Engkau telah bangunkan kami untuk kami beribadah pada minggu pagi ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya agar ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan dapat menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita mau ngapain lagi ya Mas ya? Kita mau gerak lagi. Mau gerak lagi ya. Adik-adik di rumah kita ajak senam pagi. Kita ajak adik-adik untuk bersukacita, bersemangat. Kita pakai tangan kita, pakai kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan. Walaupun gunung-gunung beranjak. Walaupun gunung-gunung beranjak. Adik-adik masih bangkit berdiri? Boleh ajak mama papanya untuk sama-sama bersukacita. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita pujikan dari awal. Walaupun
akan beranjak dariku. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Capek Mas? Capek, adik-adik juga capek? Enggak ya? Sekarang adik-adik boleh duduk kembali, silahkan. Ya Mas Fian, kalau tadi kita sudah pujikan nama Tuhan, kita sudah katakan walaupun gunung beranjak, bukitnya bergoyang-goyang, tapi kasihnya Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita. Tuhan masih tetap mengasihi kita. Sekarang kita mau mengucap syukur, kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa adik-adik titipkan ke orang tua, jika orang tua ibadah di gereja. Yuk, sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan, bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa ya Mas. Ya adik-adik, sikap berdoa yang baik, kita akan bersama-sama menaikkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar mengucap syukur dengan persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan ini, Engkau boleh layakkan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kegiatan sekolah minggu di tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan hatinya, Alkitabnya. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai firmannya dicuri sama iblis ya. Firmannya biarlah masuk dalam hati kita. Jadi bisa jadi pedoman di dalam kita menjalani kehidupan. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pristirini. Silakan Ibu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam. Kita ketemu lagi di dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Walaupun kita masih tetap beribadahnya di rumah, tapi Bu Pristi percaya ya, ada sukacita di dalam setiap hati anak-anak kami semuanya. Karena kita percaya dengan sukacita akan selalu membuat kita bergembira seperti firman pada pagi hari ini.
ya, berjudul adalah Yesus sumber sukacita. Nah, Yesus adalah sumber sukacita kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh kembali bertemu dengan anak-anak kami Tuhan, walaupun kami beribadah melalui online di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah hati anak-anak kami semuanya Tuhan, satu persatu Tuhan lawat mereka, Tuhan hadir mereka untuk bisa mendengar kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman boleh tertanam dalam setiap hati anak-anakmu, terlebih boleh dilakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, pagi hari ini tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah bersuka cita, dan kita juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Yesus adalah sumber sukacita. Ya, seperti apa itu ya Yesus sumber sukacita? Kita baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya 1 sampai yang ke-11. Di sini berjudul adalah perkawinan di Kana. Nah, seperti apa itu ya perkawinan itu? Perkawinan itu adalah suatu apa? Pesta ya, suatu pesta di daerah. Nanti kebetulan di daerah di Kana, suatu kota kecil di daerah Galilea ya. Yesus ada di sana, Yesus berkunjung juga ke sana. Di sana juga ada ibu Yesus yaitu Ibu Maria. Nah, bagaimana ceritanya sih itu ya? Bagaimana dengan perkawinan itu? Ada apa dengan perkawinan itu? Kok kita harus bersuka cita? Nah, di situ disebutkan ya, diceritakan kalau di dalam Alkitab ya. Nanti bisa dibaca ya di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Perkawinan di Kana. Nanti bisa dibaca di rumah untuk yang sudah besar bisa membaca. Kalau yang masih kecil bisa dibantu minta tolong dibacakan oleh papa atau mamahnya ya. Nah, di sini diceritakan ya bahwa Yesus sedang pergi ke suatu daerah yaitu bernama Kana ya, suatu daerah kecil ya di kota Galilea sana ya. Nah, di sana ada sebuah perkawinan ya, sedang ada pesta. Kalau ada pesta berarti apa? Suka cita, mesti ada makan enak ya, minuman yang enak-enak, pokoknya makanan enak lah, kita suka cita. Nah, pada waktu pesta itu, di tengah-tengah pesta, sedang tamunya masih banyak, si tuan rumah ini ya, yang pengelolanya ya, kehabisan apa? Kehabisan anggur. Duh, si pelayannya yang ada di situ menjadi apa? Jadi sedih ya. Bagaimana ya? Ini anggurnya sudah tinggal sedikit. Sedangkan tamu-tamunya di luar masih banyak sekali. Bagaimana nanti? Kalau sampai tuan rumah tahu, kalau di tengah pesta kita kekurangan anggur. Duh, bagaimana itu ya? Pelayannya yang melayani, lihat makanannya lagi. Tengok lagi. Duh, tinggal sedikit. Tamunya di sana masih banyak sekali. Lalu si Ibu Yesus, Ibu Maria ini mendatangi Tuhan, ya mendatangi Yesus. Panggil Yesus, kita kehabisan anggur. Tapi jawab Yesus apa? Saatku belum tiba, Ibu. Nah, apa maksudnya ya di situ disebutkan? Saatnya belum tiba. Tapi Yesus merasa kasihan juga melihat apa? Para tamunya masih banyak. Sedangkan persediaan minuman anggurnya tinggal sedikit. Maka timbullah apa? Belas kasihan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasa kasihan. Lalu disuruhlah apa? Pelayan-pelayan tadi menyediakan apa? Tempayan. Tempayan itu apa?
seperti gentong ya, gentong besar yang buat menyimpan air. Kalau pada zaman dulu ya, pada waktu zaman Yahudi itu biasanya kalau ada rumah pasti ada disediakan tempat cuci kaki ya, pokok tempat membasuh tangan atau membasuh kaki ya. Jadi di depan rumah itu mesti disediakan tempayan ya, tempat air atau gentong besar. Kalau sekarang ya mesti karena sudah ada keran, kita tinggal ngucurkan pakai keran ya. Tuh. Nah, suruhlah pelayan-pelayan itu apa? Menyediakan tempayan-tempayan yang buat membasuh kaki ataupun tangan para tamu. Di situ ada berapa tempayan? Ada 6 tempayan ya, di sini disebutkan ada 6 tempayan yang disiapkan. Satu tempayan itu padahal berisi kurang lebih berapa? 2-3 buyung atau kalau dibuat liter itu sekitar 100 liter ya. 100 liter berarti kan banyak, hampir satu drim itu ya mungkin ya. 1 drim, ya setengah drim lebih lah. Tuh, kurang lebih seperti itu. Nah, padahal di situ harus mengisi ada 6 tempayan. Lalu Yesus disuruhlah pelayan-pelayan itu mau ngisi tempayan-tempayan dengan air. Lalu Yesus menyuruh pelayan itu mencedok air itu, air dari tempayan dicedok. Lalu disuruh persembahkan kepada si tuan pesta ya. Jadi kalau di pesta kan biasanya ada yang mengurusi konsumsinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kepalanya suruh nyicipi. Bagaimana ini rasanya anggurnya? Anggurnya enak sekali. Biasanya kalau pada waktu pesta tuh yang disediakan anggur yang enak. Baru setelah tinggal sedikit anggur yang mungkin kurang enak. Tapi di sini pelayan itu menyediakan anggur yang enak. Dari awal pesta sampai akhir pesta. Disediakanlah anggur itu ya. Lalu disitulah terjadi mukjizat karena Ibu Maria percaya kalau ada Yesus di situ pasti tidak ada yang mustahil, pasti akan terjadi suatu mukjizat. Nah, di sini disebutkan juga tadi ya bahwa air bisa berubah menjadi anggur di dalam pesta perkawinan di Kana. Nah, pada saat ini seperti keadaan kita ya, anak-anak semua belajarnya di rumah, beribadah juga di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, kita apa? Mungkin juga kehilangan sukacita, tapi dengan kita percaya pada Tuhan, kita bersandar pada Tuhan dan berharap pada Tuhan, pasti akan ada sukacita. Dan mukjizat itu pasti akan terjadi. Jadi bersabarlah ya anak-anak semuanya ya yang masih beribadah di rumah, masih belajar di rumah. Mungkin kalau belajar juga dengan materi yang diberikan oleh guru tidak bisa menangkap dengan baik, tapi percayalah kita serahkan juga ya kita kepada Tuhan. Setiap kita mau belajar serahkan kita. Tuhan Yesus, saya mau belajar. Nah, pasti Tuhan akan membantu seperti perkawinan yang ada di Kana pada cerita pagi hari ini. Nah, itulah kita selalu harus bersukacita di dalam segala hal. Seperti ada di dalam ayat mas kita ya, ada di dalam Filipi 4 ayat 4. Di situ disebutkan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, berarti kita harus apa? Kita harus tetap selalu bersukacita. Kita selalu berharap juga terlalu pada Tuhan ya. Selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena disebutkan bahwa di situ kita harus tetap senantiasa bersukacitalah. Senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kita harus selalu bersukacita. Kita belajar di rumah kita bersukacita, kita beribadah di rumah kita juga tetap bersukacita. Dengan seperti itu kita boleh belajar ya untuk mengucap
syukur di dalam segala hal, ya. Karena apa? Yesus itu adalah sayang kepada kita semuanya, ya, seperti ada pujian toh. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, tadi pujiannya adalah apa? Yesus sayang semuanya. Berarti kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu menyayangi kita semuanya, baik di dalam susah, di dalam suka, kita tetap percaya, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Karena telah disebutkan di dalam ayat Mas tadi, yaitu ya, apa di dalam apa tadi? Di dalam kitab Filipi ya, kitab Filipi 4 ayatnya yang keempat. Disebutkan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kita tetap bersukacita karena Yesus adalah sumber sukacita kita. Firman pada pagi hari ini kiranya boleh memberkati kalian semuanya dan kalian tetap bersukacita, tetap bersyukur walaupun kita tetap beribadah dan belajar di rumah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Yesus, kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu. Ucapkan puji dan syukur kami Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Walaupun hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Terlebih mereka juga boleh senantiasa selalu bersukacita di dalam segala hal. Baik di dalam belajar, di dalam beribadah, walaupun mereka di rumah, mereka boleh senantiasa selalu bersukacita. Terima kasih Yesus. Naikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali dengan pujian yang akan dipimpin oleh nanti mungkin Mas Fian. Terima kasih. Salam. Tadi gimana firmannya? Firman yang sudah disampaikan Bu Pristi ya? Iya. Mas gimana? Yo ada yang tahu apa enggak? Masih inget apa enggak? Tadi mendengarkan apa enggak? Ayo. Mas Fian mendengarkan apa enggak? Wah, ya dengerin tau ya. Ya jelas dengerin dong. Ya adik-adik di rumah pasti semua juga mendengarkan. Iya. Tadi firmannya tentang apa Mas? Tentang kasih Yesus. Tentang kasih Yesus yang terus membuat kita bersukacita. Tadi ada ceritanya tentang perkawinan di Kana. Tuhan membuat mukjizat. Nah, karena kasihnya Tuhan membuat sukacita banyak orang ya. Iya. Banyak orang. Begitu pula dengan kehidupan kita ya. Iya. Karena kasih Tuhan membuat kita selalu bersukacita. Yuk kita akan sambut firman yang sudah kita dengarkan dengan kita pujikan Pure, 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 benih ditabur. Pure, pure, pure. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh.
Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di tempat duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya, Mbak Tri percaya sama Mas Wian ya Mas ya. Ya. Kita percaya adik-adik adalah Tanah subur. tanah yang subur. Jadi firman-Nya akan berakar, bertumbuh, dan akan Buah lebat. berbuah lebat. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau Berdoa dulu. berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami berterima kasih karena ibadah kami telah selesai Tuhan. Semoga ibadah kami tidak selesai sampai di sini, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian adik-adik ibadah kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Iya. untuk kehadirannya. Untuk adik-adik tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ya Mas Wian Iya. ya. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Memberkati. Shalom.